Malaysia, salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Wilayah Malaysia terletak di sebelah utara dari negara kita tercinta Indonesia. Malaysia memiliki perbatasan darat dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Malaysia, banyak orang menyebut negara ini dengan Malaides atau negeri sarapan pagi. Ada juga yang menyebut Malaysia dengan sebutan negeri maling sial. Bukan tanpa alasan banyak orang menyebut negara Malaysia dengan sebutan itu, karena seringnya negara Malaysia ini mengklaim kebudayaan, kuliner, maupun pulau yang dimiliki Indonesia sebagai bagian dari kepunyaan mereka. Salah satu contoh, Malaysia pernah mengklaim kesenian asli Indonesia, yaitu kuda lumping, reog Ponorogo, wayang kulit, kain batik, angklung, keris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Meskipun demikian, alhamdulillahnya UNESCO tidak mengabulkan pengajuan klaim dari Malaysia. Malah sebaliknya, UNESCO secara resmi menetapkan kebudayaan dan kuliner yang diklaim oleh Malaysia itu sebagai bagian dan milik negara kita Indonesia. Malaysia sering menganggap diri mereka lebih makmur dari Indonesia, lebih maju ekonomi dan teknologinya dari Indonesia, dan mereka menganggap diri mereka lebih kaya dari Indonesia. Tapi apakah anggapan dari mereka itu benar adanya? Dan apakah Malaysia benar-benar makmur dan maju sesuai dengan klaim mereka? Atau malah sebaliknya? Tetap stay di video ini guys. Yuk kita cari tahu kebenarannya. Salam sejahtera semua. Saya Jonathan Heri, aktivis bebas orang asal Sabah, ingin menyatakan sikap saya terhadap Sabah dan Sarawak. Saya ingin membawa Sabah dan Sarawak keluar daripada kesatuan Melaya. Nah loh, ada apa dengan Malaysia ya? Dan kenapa Sabah dan Sarawak pengen pisah dengan Malaysia? Oh, Mimin juga bingung nih, mau jawab apa coba? Mungkin dari video kegaduhan yang terjadi di sidang parlemen Malaysia, kita tahu alasannya mengapa Sabah dan Sarawak ngabut banget pengen pisah dari Malaysia. Yuk, Kisim Barbar, kita simak bareng-bareng guys. Dalam Facebook pun orang Sabah dihina bah. Dia bilang kamu tinggal atas popola, kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami boleh dapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, para rakyat negeri Sabah. Sabah, Sarawak pun 700 lebih ribu barrel dalam setong minyak sehari. Lebih 120 bilion jika dikira pendapatan yang diperoleh pada Sabah dan Sarawak. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak, supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini daripada 2018 dan saya minta supaya kerajaan persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui.
2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Ranau kawasan yang luas daripada Melaka, Pulau Pinang dan Perlis. 3 negeri yang digabungkan, 11 MP, Ranau 1 MP. Macam mana pembangunan 4 juta setahun boleh berkejar 44 juta kawasan, 44 juta peruntukan yang kawasannya lebih kecil daripada negeri Sabah, daripada kawasan Ranau sendiri. Kawasan yang kecil mau buat jalan raya sampai berapa banyak kali jalan dibikin. Saya melihat, saya selalu kadang-kadang masuk hutan di kawasan Semenanjung, sampai ke ladang-ladang, sampai ke hutan simpan pun semua masih tar. Bagi kami di kampung, jalan dalam hutan, dalam kawasan perkampungan masih di dalam keadaan yang sangat susah. Saya berharap perkara ini diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan. Saya tidak kisah, saya sudah melalui Perdana Menteri, daripada Dr. Mahathir kepada Muhyiddin, kepada Ismail Sabri, walaupun kepada Anwar Ibrahim, perkara yang sama, pendirian saya tetap sama. Kerajaan harus tunaikan perkara ini. Adakah saya pernah berubah? Tidak. Tentang hal ini jangan main-main. Sabah, Sarawak juga ada limitnya. Kedua, sedikit dari saya cuma ingin mengajukan pertanyaan kepada kerajaan Malaysia, sama ada Sabah ini masih relevankah kepada kerajaan Malaysia? Kita mau tanya, kenapa asal usul Sabah kita selalu dinafikan, tapi hasil kekayaan Sabah selalu diambil, dibawa ke sini untuk membangunkan persekutuan Malaysia. Tapi Sabah tetap miskin dan mundur, dibiarkan, dan keselamatan Sabah selalu diperolok-olokkan, dipersendahkan. Jadi kita mau tanya kerajaan Malaysia, adakah Sabah ini masih penting, masih relevan untuk berada dalam Malaysia? Itu saya. Terima kasih. Buat kali ketiga, Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan suluk. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan Kerajaan Persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mau membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dibahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabah kah kamu tak peduli? Sebab ini suruh dia tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain. Hutan pun soal rakyat, soal negara ya. Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar pak ni? Sabah dulu. Akta ini dibuat bagi maksud menggalakkan keagaman undang-undang. Jangan sampai Sabah lagi pula tergadai baru kamu berkata. Tuan Speaker, mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni? Mana lagi penting kedaulatan negara kah hutan sekarang ni? Bersetuju supaya kehadiran sumber asli dan alam kita yang kini dipakai Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menyemak semula dan